Chris terus mencoba menggerakkan badannya, namun ia tidak bisa dan ia seperti orang yang lumpuh. Dan bisikan-bisikan itu semakin lama terdengar semakin mendekatinya sampai tiba-tiba ada bayangan hitam besar yang keluar dari kolong tempat tidurnya. Pada tanggal 18 April tahun 99, beberapa polisi masuk ke dalam sebuah apartemen milik seorang laki-laki yang bernama Christopher Case. Keadaan apartemen ini aneh sekali. Banyak tumpukan garam bertaburan di sana-sini, banyak bekas lelehan lilin, dan banyak sekali sobekan-sobekan kertas kecil yang ditemukan dengan tulisan-tulisan yang aneh. Beberapa saat setelah apartemen digeledah, tubuh Chris yang sudah tidak bernyawa ditemukan di kamar mandinya dengan keadaan yang sangat janggal. However, setelah tubuh Chris diautopsi, diketahui jika penyebab meninggalnya Chris adalah serangan jantung. Namun anehnya, keluarga dan teman-teman Chris meminta polisi untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka lalu menceritakan kepada polisi apa yang sebenarnya terjadi pada Chris dalam seminggu terakhir sebelum ia ditemukan meninggal. Di cerita kali ini kalian mau percaya atau enggak itu terserah kalian. Yang jelas ini adalah cerita nyata yang dikeluarkan oleh pihak berwenang setempat yang menangani kasus Chris. Jadi ini aku nggak mengada-ngada dan nggak membuat-buat cerita. Semua yang akan aku ceritakan di sini adalah pernyataan resmi dari pihak keluarga dan teman-teman Chris sebagai saksi. Dan menurut mereka beginilah ceritanya. Christopher Case adalah seorang laki-laki yang berusia 35 tahun yang selalu dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. Dia selalu menjaga kesehatannya, rajin olahraga ke gym, dan dia juga suka makan makanan yang sehat. Intinya, dia selalu serius dalam hal menjaga kesehatannya. Chris adalah laki-laki yang sukses, bahkan dia baru saja naik jabatan sebagai produser musik eksekutif di sebuah perusahaan bergengsi di Seattle, Amerika Serikat. Dan Chris ini meskipun dia udah punya kehidupan yang bisa dibilang mapan, dia merasa belum mau punya pasangan. Padahal keluarganya sering mengenalkan dia pada beberapa perempuan yang dirasa masuk kriteria Chris. Namun anehnya Chris selalu menolak. Chris selalu bilang ia ingin fokus dulu dengan pekerjaannya dan kecintaannya pada musik. Sebagai seorang produser musik, tentunya pengetahuan Chris terhadap musik sangat luas dan juga sangat dalam. Nah, di antara berbagai macam jenis musik, ada satu jenis musik yang selalu menarik perhatiannya, dan ia selalu mendengarkan musik ini setiap hari. Musik yang membuat Chris terobsesi ini adalah musik dari zaman Mesir kuno. Bahkan nih, Chris akan lebih memilih diam di apartemennya untuk mendengarkan dan meneliti musik-musik ini daripada ia harus pergi bersenang-senang dengan teman-temannya. Lalu pada tanggal 11 April tahun 99, Chris bepergian ke San Francisco bersama beberapa rekan kerjanya untuk urusan pekerjaan. Untungnya, dia berteman sangat baik dengan rekan-rekan kerjanya sehingga dia sangat menikmati perjalanan bisnis itu. Pada tanggal 11 April di malam harinya, mereka memutuskan untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Kebetulan seorang rekan kerja Chris membawa beberapa temannya yang tinggal di San Francisco untuk makan malam bersama dengan tujuan membuat keadaan lebih seru dan juga lebih rame. Di antara teman-teman dari rekan kerja Chris ini, ada satu orang wanita yang sangat menonjol akan kecantikannya. Walaupun umurnya sudah lebih dari 50 tahun, wanita ini masih kelihatan sangat muda. Si wanita terus memandangi Chris sejak pertama kali ia datang, jadi kelihatan sekali jika ia tertarik pada Chris. Dia mulai basa-basi mengajak Chris ngobrol dan ternyata mereka berdua punya banyak sekali kesamaan. Wanita ini mengatakan jika ia juga suka berolahraga. Ia suka makanan sehat yang sama seperti Chris, dan yang paling mengejutkan adalah ia juga sangat menyukai musik dari zaman Mesir kuno. Bahkan wanita ini seperti punya lebih banyak pengetahuan tentang musik ini dibandingkan dengan Chris. Hal ini membuat Chris sangat senang karena tentunya jarang sekali ada orang yang menyukai musik Mesir kuno seperti Chris. Mereka berdua ngobrol seru banget malam itu dan kelihatan sekali jika si wanita semakin tertarik pada Chris. Namun di satu sisi Chris tidak tertarik pada wanita ini. Chris hanya sebatas kagum pada dia karena ia tahu banyak mengenai musik zaman Mesir kuno. Sampai pada malam itu ketika makan malam sudah berakhir, si wanita mengajak Chris untuk mampir ke rumahnya. Dia mengajak Chris mendengarkan musik dan melanjutkan pembicaraan mereka. Sayangnya Chris menolak karena memang dia tidak ingin punya hubungan lebih dengan si wanita. Karena ajakannya ditolak oleh Chris, wanita ini anehnya berubah menjadi agresif
dan dia sedikit memaksa agar Chris mau ke rumahnya. Chris sendiri tetap menolak dengan sopan berkali-kali hingga tiba-tiba nada bicara wanita ini berubah. Ia yang awalnya bernada genit dan manis, tiba-tiba bernada marah. Dan saat Chris berdiri untuk meninggalkan restoran, wanita ini berteriak pada Chris, "Aku adalah seorang penyihir. Aku akan mengutukmu dan kau akan meninggal dalam waktu 7 hari. Semua orang yang berada di restoran kaget, dan perkataan aneh dari wanita ini membuat Chris dan teman-temannya segera pergi dari restoran. Di pagi harinya, di tanggal 12 April, Chris dan teman-temannya pulang ke Seattle. Setelah Chris sampai di apartemennya, ia segera menelpon Sammy. Nah, Sammy ini adalah sahabat baiknya yang sudah ia kenal belasan tahun, dan Sammy tinggal di negara lain. Ia menelpon Sammy untuk menceritakan tentang pengalaman anehnya ketika ia berada di San Francisco. Di telepon itu mereka ketawa-ketawa bareng karena mereka menganggap si wanita yang mengaku penyihir itu punya kepribadian yang aneh. Dan Chris merasa beruntung karena dia menolak ketika diajak si wanita aneh ke rumahnya. Mereka berbincang-bincang beberapa menit, lalu setelah Chris mengakhiri teleponnya dengan Sammy, ia melanjutkan hari-harinya seperti biasa. Pada tanggal 13 April di malam harinya, Chris memutuskan untuk tidur setelah menjalani hari yang melelahkan. Nah, sesaat setelah ia memejamkan matanya, ia mendengar suara bisikan aneh dan suara musik Mesir kuno dari arah dapurnya. Perlu diketahui, Chris ini tinggal sendiri dan ia tidak punya hewan peliharaan yang bisa menyebabkan adanya suara-suara di apartemennya. Ketika ia bangun untuk memeriksa asal suara itu, tiba-tiba suara itu berhenti. Chris kembali merebahkan tubuhnya di kasur dan suara itu anehnya terdengar lagi, namun kali ini dari arah ruang keluarga. Chris bangun lagi dan ia menuju ke asal suara karena pada saat itu ia berpikir ada orang yang menyusup ke apartemennya. Ia menyalakan semua lampu dan mengecek semua ruangan, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Malam itu Chris tidak tidur sampai pagi dan begitu pagi tiba, Chris langsung menelpon Sammy untuk menceritakan kejadian aneh yang semalam ia alami. Sammy mengatakan pada polisi jika Chris saat itu terdengar sangat panik dan ini tidak seperti karakteristik Chris yang selalu kalem menghadapi semua masalah. Bahkan Chris sama sekali tidak pernah percaya dengan hal yang berbau supranatural, namun sekarang ia malah merasa takut akan bisikan-bisikan aneh ini. Sammy menyarankan Chris untuk lapor polisi, tapi Chris bingung apa yang harus ia katakan pada polisi karena ia sendiri tidak mengerti hal apa yang sedang ia alami. Hari itu setelah Chris mengakhiri teleponnya dengan Sammy, ia berangkat bekerja dan menjalani hari seperti biasa. Pada tanggal 14 malam, gangguan yang dialami Chris semakin jelas. Suara bisikan-bisikan dan musiknya semakin jelas dan ditambah lagi ia melihat bayangan hitam di dalam apartemennya. Bayangan itu terlihat jelas, namun jika Chris mendekatinya, si bayangan itu akan menghilang begitu saja. Chris berpikir mungkin hal ini hanyalah imajinasinya karena ia sudah tidak tidur semalaman penuh kemarin malam. Chris malam itu tidak tidur lagi dan di pagi harinya ia menelpon kedua orang temannya dan menceritakan apa yang ia alami selama 2 malam terakhir. Kedua orang teman Chris ini memberi keterangan yang sama dengan Sammy. Mereka mengatakan jika Chris terdengar sangat ketakutan dan ini benar-benar tidak seperti kepribadian Chris. Pada tanggal 15 April, Chris mencoba sekuat tenaga untuk tidur karena ia sudah tidak tidur selama 2 hari dan ia mulai stres. Ia berhasil tidur selama beberapa jam, namun ia terbangun pada tengah malam dan ia tidak bisa menggerakkan badannya sendiri. Tidak hanya itu, Chris juga mulai mendengar suara-suara aneh seperti 2 malam sebelumnya. Chris terus mencoba menggerakkan badannya, namun ia tidak bisa dan ia seperti orang yang lumpuh. Dan bisikan-bisikan itu semakin lama terdengar semakin mendekatinya sampai tiba-tiba ada bayangan hitam besar yang keluar dari kolong tempat tidurnya. Bayangan itu mendatangi Chris, ia mencekik leher Chris, lalu ia mengangkat badan Chris dan membantingnya dengan sangat kencang di kasur. Setelah bayangan itu pergi, Chris berpikir jika bayangan itu akan datang lagi untuk membunuhnya malam itu. Namun ternyata di luar dugaan, bayangan itu tidak datang kembali sampai pagi menjelang. Di pagi harinya, Chris melihat di lehernya ada bekas cekikan dan semua ujung jarinya berdarah seperti sengaja dipotong dengan pisau. Saat itu ia benar-benar menyadari jika semua itu adalah kenyataan dan bukan hanya halusinasinya. Ia menelpon Sammy lagi untuk menceritakan semuanya dan Sammy terus memaksa Chris untuk menelpon polisi, namun Chris tetap tidak mau. Siang itu Chris pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku yang menulis bagaimana cara menghadapi kekuatan jahat
bersifat supranatural. Ia melakukan semua yang ditulis di dalam buku-buku itu. Ia menabur garam di beberapa tempat, ia menuliskan beberapa mantra di kertas-kertas kecil dan menggantung beberapa ornamen yang ia percaya bisa mengusir bayangan jahat yang menyiksanya. Pada tanggal 16 tidak ada yang tahu apa yang Chris alami, tetapi pada malam itu ada yang melihatnya berlari keluar dari apartemennya dan ia menginap di hotel. Sammy mencoba menelponnya pada hari itu, namun Chris tentu saja tidak mengangkat karena waktu itu hanya ada telepon rumah dan Chris sedang menginap di hotel. Pada tanggal 17, Sammy menerima voicemail dari Chris. Di voicemail itu Chris mengatakan jika ia sudah kalah dan bayangan itu akan membunuhnya malam ini. Sammy mencoba balik menghubungi Chris, namun Chris tidak mengangkat teleponnya. Karena khawatir, Sammy menghubungi polisi di Seattle untuk memeriksa keadaan Chris di apartemennya. Karena pada hari itu Chris bolos bekerja. Polisi datang ke apartemen Chris, namun pintu apartemennya terkunci dan Chris tidak membukakan pintu. Polisi tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka tidak bisa begitu saja mendobrak pintu Chris. Polisi mengatakan pada Sammy untuk terus mencoba menghubungi Chris dulu dan mereka akan mengecek lagi keadaan Chris pada esokan harinya. Di tanggal 18 April, Sammy belum bisa menghubungi Chris. Lalu ia mencoba menghubungi beberapa teman Chris dan keluarganya, namun mereka juga tidak mendengar kabar dari Chris selama beberapa hari. Sammy kembali menelpon polisi, ia meminta polisi mengecek apartemen Chris sekali lagi. Polisi mendatangi apartemen Chris lagi dan saat itu pintu apartemennya tidak terkunci. Polisi akhirnya masuk ke dalam apartemen dan mereka menemukan banyak sekali hal aneh yang digunakan Chris untuk mengusir bayangan hitam tadi. Lalu pada saat mereka masuk ke dalam kamar mandi, mereka menemukan tubuh Chris yang sudah tidak bernyawa. Tubuh Chris berada di dalam bathtub yang dikelilingi banyak sekali bekas lelehan lilin dan ia meninggal dalam kondisi sedang berlutut. Autopsi menyebutkan jika penyebab kematian Chris adalah serangan jantung dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda pembunuhan. Namun keluarga dan juga teman-teman Chris benar-benar tidak habis pikir karena seminggu sebelumnya Chris adalah laki-laki sehat yang sukses dan berubah drastis menjadi laki-laki yang paranoid dan ketakutan. Mereka percaya jika kematian Chris tidak hanya karena serangan jantung biasa, namun ada unsur kekuatan tidak kasat mata. Dan kasus ini tetap menjadi misteri hingga saat ini.